Kita lanjut materi IPA kita, yaitu bab 5 lapisan bumi, bersama saya Ibu Elisa, guru IPA SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Pengertian bumi. Bumi merupakan planet yang dapat dihuni makhluk hidup, sebab di bumi tersedia komponen-komponen pendukung seperti air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan termasuk berbagai mineral dan hasil tambang. Lapisan bumi. Kita perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping kita lihat lapisan bumi, yaitu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama atmosfer, 2 litosfer yang di dalamnya ada kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi, dan yang ketiga hidrosfer, dan 2 komponen lainnya yaitu kriosfer dan biosfer. Atmosfer. Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan uap atau udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri atas campuran gas, sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Ciri-ciri atmosfer. Yang pertama, atmosfer tersusun atas gas nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%, karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Ya, perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Yang 2, lapisan atmosfer terdiri dari 5 lapisan dari bawah hingga ke atas, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kamu dapat lihat juga di gambar bawah ini. Yang ketiga, udara yang ada di atmosfer memiliki sebuah tekanan udara yang menekan permukaan bumi. Besarnya tekanan udara menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Di atmosfer terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekan. 4. Suhu di setiap lapisan atmosfer berbeda-beda. Lihat gambar yang di samping. Lapisan troposfer memiliki suhu antara 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Stratosfer memiliki suhu paling hangat karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Pada lapisan mesosfer, semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah karena mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari dan memiliki jumlah molekul yang sedikit. Namun, molekul pada 2 lapisan ini sangat efektif menyerap energi matahari. Akibatnya, semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. 5. Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon atau O3. Ozon berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer tinggi, sehingga dapat melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktu. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon yaitu gas CFC yang berasal dari pendingin lemari es, AC, dan parfum. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. CFC terdiri atas atom karbon atau C, fluor atau F, dan klorin atau Cl. Litosfer. Pengertian litosfer.
Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos atau batuan, dan sphera yaitu lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, inti bumi. Ciri-ciri litosfer. 1. Salah satu bagian dari litosfer adalah lempeng yang selalu aktif bergerak. Pergerakan lempeng tersebut diakibatkan oleh adanya aliran konveksi dari inti bumi. Lempeng dapat bergerak saling menjauhi maupun saling mendekati. 2. Ketika lempeng bergerak saling menjauhi, maka akan timbul patahan atau sesar. Jika lempeng bergerak saling mendekati dan bertumpukan, maka akan terjadi subduksi. Salah satu efek dari pergerakan lempeng adalah adanya gempa dan terbentuknya pegunungan berat. 3. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan. Kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. 4. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori mendasar yang perlu dipelajari, yaitu teori tektonik lempeng, teori gempa bumi, dan gunung berapi. 5. Berdasar teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin, kaku atau lempeng, dan tersusun atas astenosfer. Lempeng mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Ketika lempeng bergerak, terjadi interaksi antar lempeng, yaitu saling menjauh, memisah, atau saling mendekat hingga terjadi tabrakan antar lempeng. Ya, perhatikan gambar ini. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Contohnya lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika dan lempeng Amerika Utara bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Adanya pergerakan ini mengakibatkan peristiwa patahan. Retakan. Ya, perhatikan gambar patahan berikut. Yang satu, proses terjadinya patahan. 2. Contoh patahan San Andreas. Jika terdapat dua lempeng saling mendekat, pergerakan tersebut disebut konvergen. Contohnya lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng secara konvergen mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya terjadi subduksi dan tabrakan benua. 6. Inti bumi memiliki suhu 6000 derajat Celcius, memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenisnya berkurang, mengakibatkan material bergerak naik ke permukaan mantel. Kemudian material mengalami penurunan suhu, sehingga massa jenis material bertambah dan material turun ke dasar mantel. 7. Di dasar mantel, material tersebut terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Berdasar teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan lempeng. Hidrosfer. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfera yang berarti selimut. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Ciri-ciri hidrosfer. 1. Hidrosfer meliputi danau, sungai, air tanah, uap air di udara, laut, dan samudra. 2. Air di bumi memiliki siklus hidrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus. Ya, perhatikan gambar berikut, yaitu gambar siklus air. Siklus air dimulai ketika panas matahari menguapkan air di laut dan di permukaan bumi atau evaporasi. Uap air berkumpul di angkasa dan terjadi kondensasi atau pengumbunan membentuk awan. Awan berjalan searah dengan hembusan angin. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air turun sebagai hujan.
Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung terus-menerus. Akan tetapi curah hujan terkadang rendah atau sedikit dan terkadang tinggi. Apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau, dan sungai meluap sehingga berpotensi mengakibatkan banjir. Komponen lain lapisan bumi adalah 1. Kriosfer, yaitu lapisan bumi bagian es. 2. Biosfer, yaitu bagian bumi bagian tempat di mana berlangsungnya kehidupan. Ya, demikianlah materi kita bab 5 lapisan bumi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dari saya, Ibu Elisa.